Kami sangat bersyukur dan senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang Kristen maupun yang bukan Kristen, kita bisa berkumpul pada pagi hari untuk beribadah bersama-sama. Kami segenap dari penata-layan gereja, dari tim Aser, tim multimedia, tim sound sampai dengan tim musik The City Lights Band siap mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama bersukacita, tentunya dengan semangat penuh sukacita. Pagi hari ini juga kita akan bersama-sama belajar untuk mencari pesan Tuhan, tentunya melalui firman Tuhan. Hari ini akan dibawakan oleh Pastor Betaria Larosa. Kita kasihkan aplaus. Dengan judul hari ini adalah Kameleon, cukup unik, yang dalam bahasa Indonesia itu adalah bunglon. Kenapa kok bunglon ya? Ayo nanti kita sama-sama menyimak. Kita mau duduk tenang dan kita mencari pesan Tuhan apa yang bisa kita dapatkan untuk pribadi masing pribadi. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita ekspresikan rasa cinta kita, rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita nyanyi bersama di awal nanti menyambut puji-pujiannya. Bapak Ibu, meski liburan sekolah telah usai, berkat Tuhan tidak pernah selesai. Masih banyak berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Victor. Terima kasih Pak Ganes. Masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan satu buah pujian. Betapa hebat. Dan bersama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu semuanya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Semua bersama-sama kita nyanyikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama kita mau katakan Bapak semuanya, berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah siapa? Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Biar musik memuji nama Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari Bapak Ibu semuanya, sembari bertepuk tangan di atas kepala kita, bersama-sama kita nyanyikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Percaya atas semua perbuatannya. Katakan lebih lagi Bapak Ibu semuanya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai untuk nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Thank you Victor and the City Light Band yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu buat semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, luar biasa ya. Bersyukur kita semua bisa kembali bertemu di Sunday Service kali ini. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Juli ya. Bulan Juli adalah bulan yang menarik, benar nggak Bapak Ibu? Menarik banyak uang keluar dari dompet-dompet orang tua karena harus membeli keperluan sekolah anak. Benar ya, banyak yang ngangguk-ngangguk ya Bapak Ibu. Jadi ternyata bukan cuma anak saja nih yang naik kelas. Tapi juga dompet ikut naik kelas pengeluarannya ya Bapak Ibu. Yang tadinya cuma segini dia naik kelas karena pengeluarannya banyak. Harus beli seragam baru, harus beli buku baru, harus beli sepatu baru. Dan juga uang sekolah yang baru. Untung anaknya tidak minta orang tua baru Bapak Ibu ya. Nah, para guru juga tidak kalah ya. Semua orang libur, tapi justru para guru sibuk membersihkan sekolah. Mereka menyiapkan kelas baru dan juga menyiapkan administrasi dan juga persiapan pembelajaran. Tiba-tiba liburnya udah usai gitu ya. Besok sudah mulai tuh ajaran baru. Tetapi sebagai salah satu dari pendidik itu Bapak Ibu, saya bersyukur sekali di tengah kesibukan saya kembali diingatkan bahwa keberhasilan pendidikan anak adalah hasil dari kerjasama atau sinergi antara rumah dan sekolah. Ya, sekolah mempersiapkan dan juga mendampingi anak beberapa jam dalam sehari. Selebihnya, fondasi kehidupan anak juga sedang dibentuk di rumah. Oleh sebab itu, kita wajib mempersiapkan yang terbaik. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya, saya mengalami satu kejadian random yang sampai hari ini saya masih ingat. Jadi waktu itu saya sedang mengawasi dan memperhatikan murid-murid saya yang sedang bermain di outdoor playground. Jadi ada 2 murid saya yang berusia kira-kira 5 tahun gitu ya. Mereka sedang berbisik-bisik. Nah, tiba-tiba seorang murid lain itu menegur, "Hey, Bu Guru kan pernah bilang gak boleh berbisik-bisik. Kalau mau ngomong aja, gak sopan tahu." Nah, salah satu anak itu langsung menjawab dengan polos, "Maaf Bu Guru, tadi aku cuma mau tanya, Bu Guru kan udah lama menikah nih, kok belum punya bayi?" Nah, saya langsung diam sejenak untuk mencerna Bapak Ibu ya. Di kepala saya muncul satu pertanyaan, saya harus jawab apa ya? Akhirnya saya bertanya balik Bapak Ibu, "Memang kamu tahu hamil itu apa?" Tapi dia dengan penuh percaya diri Bapak Ibu dia jawab, "Ya ada bayi di dalam perut lah, kan sudah menikah." Dalam hati saya berpikir, wah ini kalau diteruskan pembahasannya bisa jadi pelajaran biologi Bapak Ibu ya untuk usia dini. Tapi karena saya bukan lulusan biologi, ya saya jawab sesuai jurusan saya Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya balik lagi, menurutmu bayi itu bisa dibeli enggak? Enggak. Di pasar ada enggak yang jual? Enggak ada. Di supermarket mungkin ada. Ya enggak ada lah Bu, emang permen bisa dibeli. Nah kalau begitu menurutmu siapa yang bisa kasih bayi? Terus dia berpikir sejenak. Lalu dia menjawab pelan sembari bertanya sebetulnya. Tuhan Yesus. Saya langsung yes akhirnya ya bisa diarahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menjawab iya. Selama ini kamu pernah berdoa enggak? Minta sama Tuhan ya supaya Bu Guru punya bayi? Belum. Saya berkata lah terus kenapa kamu tanya sesuatu yang kamu gak pernah minta bahkan dalam doa.
Kan Tuhan Yesus yang bisa kasih itu. Jadi kamu harus berdoanya sama Tuhan Yesus. Mulai sekarang kamu harus berdoa sampai doamu itu dijawab gitu ya. Terus kemudian saya jelaskan, kamu tahu setiap anak itu adalah pemberian Tuhan. Termasuk kamu. Kamu adalah hadiah dari Tuhan buat papa mamamu. Jadi dia langsung mengangguk Bapak Ibu. Tetapi dengan wajah yang serius dia berkata, oh pantesan waktu aku minta adik sama mama malah jawab enak aja. Gak usah, satu kamu aja udah bikin mama pusing. Saya tertawa Bapak Ibu ya, lucu. Tetapi setelah kejadian itu Bapak Ibu, justru saya merenungkan sesuatu. Anak usia 5 tahun tidak mungkin tiba-tiba punya pertanyaan random seperti itu. Ia pasti pernah mendengar hal tersebut sebelumnya. Nah saat itu dia hanya mengulang atau meniru apa yang pernah ia dengar sebelumnya. Bapak Ibu, bahkan beberapa hari kemudian saya bahkan mendengar anak yang sama itu sedang menasihati temannya. Jadi ada temannya tuh berkata, aku lagi minta mama untuk beli mainan baru, tapi gak dibeli-beli tuh. Nah anak ini dengan enteng menjawab, kalau mau sesuatu mintanya sama Tuhan, jangan sama mamamu. Nah hal itu membuat saya terkejut Bapak Ibu. Kenapa saya terkejut? Bayangkan ya, hanya dalam beberapa hari loh. Ya, apa yang anak ini dengar itu berubah menjadi apa yang ia yakini. Lalu menjadi apa yang ia ucapkan kepada teman-temannya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah istilah yang disebut dengan the chameleon effect atau efek bunglon. Ini adalah sebuah fenomena psikologis ketika kita itu tanpa sadar meniru kebiasaan. Tanpa sadar meniru gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau cara berbicara orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Akibatnya kita secara tidak sadar kita menyesuaikan perilaku kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik orang-orang yang dekat dengan kita maupun juga orang yang baru kita kenal. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa anak-anak belajar itu bukan dari apa yang kita ajarkan saja. Tetapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan juga apa yang mereka alami setiap hari. We teach who we are. Kita mengajarkan siapa kita kepada orang di sekitar kita. Sampai ada istilah anak-anak adalah peniru ulung ya Bapak Ibu. Nah, setelah percakapan dengan murid saya itu, satu pertanyaan terus terngiang-ngiang di benak saya Bapak Ibu. Kalau anak-anak begitu mudah dibentuk oleh apa yang mereka lihat dan mereka dengar, lalu siapa yang membentuk kita orang-orang dewasa hari ini? Karena sesungguhnya Bapak Ibu bukan hanya anak-anak yang suka meniru. Kita orang dewasa juga. Bedanya anak-anak itu meniru dengan mata dan telinganya. Sedangkan orang dewasa itu dibentuk oleh kebiasaan yang kita ulang terus menerus. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita tidak sadar bahwa cara berpikir kita itu sudah berubah. Bahkan melenceng jauh. Ada pula yang kita sebut dengan istilah normalisasi. Dulu hal yang kita akui salah, tetapi karena terlalu sering kita biarkan, terlalu sering kita abaikan dan terus kita tolerir sehingga menjadi hal yang kita pikir normal. Dulu kita berkata bahwa wah korupsi itu salah loh. Nah terus kemudian lama-lama berubah menjadi ya sudahlah semua orang juga gitu. Yang penting kan gak ketahuan. Yang penting kan untung sedikit saja gak apa-apa. Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 2 itu dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, Paulus itu sedang tidak bilang, jangan meniru dunia. Tetapi Paulus lebih concern kepada manusia yang begitu gampang berubah serupa dengan dunia.
Secara biologis dan psikologis Bapak Ibu, manusia meniru orang lain itu karena dorongan mekanisme bertahan hidup. Sejak bayi kita meniru, ya. Meniru adalah cara utama kita menyerap bahasa, kebiasaan, hingga nilai moral untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Jadi jika meniru adalah salah satu sifat dasar kita, maka hanya ada dua pilihannya Bapak Ibu. Kalau bukan Kristus yang kita tiru, maka ada yang lain yang sedang kita tiru. Mungkinkah itu media sosial? Mungkinkah itu pendeta yang terkenal? Bos-bos yang hebat? Influencer? Politikus? Bahkan mungkin budaya? Bahkan mungkin juga uang? Dan semua yang kita tiru ini akan membentuk siapa kita. Nah inilah yang sedang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma Bapak Ibu, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksudnya dunia di sini Bapak Ibu? Apakah berarti kita harus menjauhi semua hal yang ada di dunia ini? Tentu bukan. Yang dimaksud Paulus adalah cara berpikir, sistem, nilai, pola hidup, dan budaya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dunia itu selalu punya cara sendiri untuk membentuk kita. Dunia berkata, yang penting kamu bahagia. Tetapi Tuhan berkata, yang penting hiduplah dalam kebenaran. Dunia berkata, udahlah ikuti saja arusnya. Tetapi Tuhan berkata, ikutlah aku. Dunia berkata, kalau semua orang melakukannya, berarti itu gak apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah orang yang melakukannya. Tanpa kita sadari, dunia terus berusaha membentuk cara kita berpikir. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikuti di media sosial, dan juga orang-orang yang paling sering kita dengarkan, sedikit demi sedikit mempengaruhi cara kita memandang hidup. Karena itu Paulus berkata, jangan biarkan dunia membentuk pola pikirmu. Lalu Paulus melanjutkan Bapak Ibu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan ya, Paulus tidak berkata berubahlah dengan berusaha lebih keras. Tetapi Paulus berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya perubahan sejati itu dimulai dari dalam Bapak Ibu. Dimulai dari cara kita berpikir. Pembaharuan budi adalah proses ketika Roh Kudus dan firman Tuhan terus mengoreksi, terus membersihkan, terus mengarahkan kembali pikiran kita kepada Kristus. Jadi kita tidak hanya tahu mana yang benar, tetapi juga memiliki hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga diberi keberanian untuk memilih yang benar dan iman untuk tetap taat meskipun itu gak mudah. Karena itulah perubahan hidup selalu dimulai dari perubahan cara berpikir kita. Apa yang memenuhi pikiran kita pada akhirnya akan membentuk keputusan kita. Dan keputusan yang terus diulang itu akan membentuk karakter kita. Bapak Ibu, yang menarik adalah perintah untuk berubah ini itu baru muncul setelah Paulus itu selesai menjelaskan identitas para pengikut Kristus. Jadi selama 11 pasal pertama surat Roma Bapak Ibu, Paulus bercerita tentang apa yang sudah Allah lakukan. Kita dibenarkan karena kasih karunia, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan juga kita menerima identitas yang baru di dalam Kristus. Nah, baru setelah itu di pasal 12 Paulus berkata, berubahlah. Nah, urutan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak berubah itu supaya kita diterima oleh Tuhan. Tidak Bapak Ibu, tetapi kita berubah karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Jadi perubahan itu bukan syarat untuk kita mendapatkan kasih Allah Bapak Ibu. Perubahan adalah respon terhadap kasih Allah. Perubahan adalah akibat dari kasih Allah yang memenuhi kita. Jadi bukan usaha agar Tuhan mengasihi kita, tetapi buah dari kehidupan yang sudah lebih dahulu dikasihi dan diubahkan oleh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ingin mengajak kita merenungkan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang sedang
paling banyak membentuk kita akhir-akhir ini? Siapa yang sedang kita tiru akhir-akhir ini? Apakah Kristus atau justru seseorang atau hal yang saat ini sedang sangat kita kagumi? Bapak Ibu, hal ini penting untuk kita pikirkan. Karena surprising truth yang pertama, masalah manusia bukan karena dunia ini terlalu jahat Bapak Ibu, tetapi karena manusia selalu jadi seperti apa yang paling ia kagumi. Bapak Ibu sadar atau tidak ya, kita adalah peniru yang sangat baik. Kita belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan kepada kita, tetapi juga dari apa yang terus-menerus kita lihat dan dengar berulang-ulang. Bapak Ibu, ada seorang psikolog itu bernama Albert Bandura. Ia dikenal melalui social learning teorinya. Dia melakukan sebuah eksperimen terhadap boneka Bobo ya. Jadi dalam penelitian itu anak-anak diperlihatkan orang dewasa yang bersikap agresif terhadap sebuah boneka. Nah, hasilnya mengejutkan Bapak Ibu. Setelah mengamati perilaku tersebut, anak-anak mulai meniru tindakan yang sama terhadap boneka itu. Meskipun tidak pernah mereka pelajari atau ajari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, eksperimen ini menunjukkan sebuah hal penting. Apa yang terus-menerus kita lihat itu lama-kelamaan dapat menjadi sesuatu yang kita anggap normal. Lalu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa kita sadari, hal seperti ini juga bisa terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. Ada seorang anak berusia 5 tahun itu masuk ke sebuah restoran bersama ayahnya. Sebenarnya usianya itu udah lewat batas gratis, Bapak Ibu. Terus kemudian kasir bertanya, umurnya berapa Pak? Ayahnya menjawab, oh masih 4 tahun. Terus anaknya melihat Bapak Ibu, tidak ada yang menegur, semuanya malah tersenyum. Terus ayah berkata, biar hemat. Nah Bapak Ibu, hari itu anak itu sebetulnya tidak sedang belajar menghemat ya. Ia sedang belajar bahwa berbohong itu boleh kalau menghasilkan keuntungan. Ada seorang orang tua, dia berkata kepada guru, Bu, tolonglah nilai anak saya dinaikkan sedikit. Biar lewat KKM maksudnya. Hari itu anak belajar bahwa oh ternyata aturan itu bisa dinegosiasikan kalau kita punya kepentingan. Ketika syarat masuk sekolah sebenarnya tidak memenuhi nih. Tetapi ada kenalan ya, ada kenalan atau kekuatan orang dalam Bapak Ibu ya. Sehingga semuanya itu bisa menjadi mudah. Nah hari itu anak belajar bahwa dalam relasi itu yang lebih penting adalah relasinya, bukan integritasnya. Atau ketika lampu lalu lintas masih merah, jalan sedang sepi. Seorang bapak menerobos sambil berkata, gak apa-apa, kan sepi, gak ada orang. Nah hari itu anak belajar bahwa aturan ternyata hanya berlaku kalau ada yang melihat saja. Nah lama kelamaan Bapak Ibu, anak itu bukan sedang belajar menjadi koruptor. Tetapi ia sedang belajar cara berpikir dan juga belajar budaya yang melahirkan korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dan budaya seperti itu Bapak Ibu, itu tidak dimulai dari gedung pemerintahan Bapak Ibu. Itu juga tidak dimulai di kantor. Tetapi hal itu tidak dimulai ketika seseorang tuh mendapatkan jabatan atau memegang jabatan. Tapi budaya itu seringkali dimulai dari rumah. Di meja makan kita, di dalam mobil, di ruang tamu, di rumah kita. Karena karakter seseorang Bapak Ibu tidak dibentuk oleh satu keputusan besar, tetapi karakter itu dibentuk oleh ribuan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Lalu suatu hari ketika kesempatan besar datang, ia hanya melakukan apa yang sudah bertahun-tahun ia latih. Surprising truth yang kedua Bapak Ibu, bahaya terbesar itu bukan hanya ketika kita melakukan kejahatan. Tetapi ketika kejahatan tidak lagi mengejutkan kita. Bapak Ibu, selama ini kita mungkin berpikir ya bahaya terbesar itu adalah ketika kita melakukan kejahatan. Itu benar Bapak Ibu ya. Itu berbahaya. Tetapi ada yang lebih berbahaya lagi yaitu ketika kejahatan itu tidak lagi mengejutkan kita.
tidak lagi mengusik hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang bernama John Newton. Dia sebelum menjadi pendeta dan juga menulis lagu Amazing Grace, John Newton itu adalah kapten kapal budak. Jadi selama bertahun-tahun ia mengangkut ribuan budak Afrika. Mereka memperlakukan budak tersebut seperti barang dagangan Bapak Ibu, bukan seperti manusia. Yang paling mengerikan adalah bukan sekedar pekerjaannya sebagai kapten kapal budak. Tetapi yang paling mengerikan adalah hatinya sudah terbiasa melihat perdagangan budak itu dan dia merasa itu baik-baik aja. Ia bisa menjalani semuanya seperti rutinitas biasa. Dia berlayar, dia makan, dia tidur, bahkan dia berdoa tanpa lagi ada rasa bersalah di dalam hatinya. Tetapi setelah bertobat Bapak Ibu, John Newton itu sangat menyesali masa lalunya. Ia bahkan menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan penghapusan perdagangan budak. Mengapa? Karena akhirnya ia menyadari bahwa bahaya terbesar bukan saat dia pertama kali naik kapal budak sebagai kapten, tetapi bahaya terbesar adalah ketika dosa perdagangan budak itu tidak lagi mengganggu hati nuraninya, tidak lagi mengusik hati nuraninya. Bapak Ibu, bukankah hal-hal seperti itu juga bisa terjadi pada kita? Dosa itu jarang mengeraskan hati kita dalam satu malam. Dosa membuat hati kita menjadi kebal, sedikit demi sedikit. Seperti pesawat Bapak Ibu yang melenceng hanya 1 derajat saat lepas landas, pada awalnya emang hampir tak terlihat. Bahkan gak ada alarm yang mengingatkan. Terus gak ada yang panik juga. Tetapi setelah menempuh ribuan kilometer, pesawat itu akan tiba di tujuan yang sama sekali berbeda. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian Bapak Ibu. Tidak ada yang bangun pagi lalu berkata, hari ini saya mau hidup jauh dari Tuhan. Nah, gak ada Bapak Ibu. Semuanya dimulai dari pergeseran kecil yang terus dibiarkan. Satu kompromi, satu kebohongan, satu dosa yang tidak lagi kita sesali. Lama-kelamaan hati menjadi tumpul dan arah hidup kita pun juga berubah. Itulah sebabnya kita marah besarkan Bapak Ibu kalau kita mendengar korupsi miliaran rupiah, korupsi triliunan rupiah, boro-boro lihat wujudnya triliunan aja belum pernah Bapak Ibu ya. Jadi kita marah. Tetapi kita sering menganggap remeh kebohongan kecil yang kita sering lakukan setiap hari. Skalanya memang berbeda Bapak Ibu, tetapi akarnya masalahnya tuh sama. Hati yang mulai tidak terkejut dengan dosa. Sekali lagi bahaya terbesar bukan ketika kita pertama kali jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Tetapi bahaya terbesar adalah ketika dosa tidak lagi mengejutkan kita. Tidak lagi membuat kita bergumul. Dan tidak lagi mendorong kita untuk bertobat. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah kita harus menyerah karena dunia begitu kuat mempengaruhi kita? Tentu tidak Bapak Ibu. Dan ini adalah good news untuk kita hari ini. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk mengampuni masa lalu kita saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita cara hidup baru. Sehingga dunia tidak lagi menentukan siapa kita. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak datang untuk mengampuni masa lalu kita saja, tetapi memberi kita cara hidup baru sehingga dunia tidak lagi menentukan siapa kita. Jika kita meniru Kristus Bapak Ibu, seharusnya kita tidak lagi dibentuk oleh dunia. Karena ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang sedang membentuk kita dari dalam menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita memang gak bisa Bapak Ibu mengubah hati kita. Yang bisa melakukan pembaharuan adalah Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mendengar apa kata Tuhan tentang kita. Dan kita meniru cara hidup yang Tuhan Yesus sudah pernah ajarkan. Bapak Ibu, bayangkan sebuah kapal. Setiap hari kapal itu berlayar di tengah lautan. Ombak menghantam, angin menerpa, kadang badai juga datang tanpa diduga. Namun selama air laut itu tetap berada di luar, kapal itu tetap dapat mengapung Bapak Ibu. Kapal tidak tenggelam karena ada di laut. Tetapi kapal akan perlahan tenggelam ketika air laut mulai masuk ke dalamnya. Awalnya mungkin hanya sedikit, hanya rembesan kecil gitu.
hampir tidak terlihat. Tetapi jika terus dibiarkan, lama-kelamaan kapal akan kehilangan daya apungnya. Dan akhirnya kapal tersebut tenggelam. Bukankah juga itu gambaran hidup kita Bapak Ibu? Sebagai pengikut Kristus, kita tetap hidup di tengah dunia ini. Kita bekerja, kita belajar, kita bergaul, kita menjalani kehidupan seperti semua orang. Masalahnya bukan karena kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Masalahnya adalah ketika nilai-nilai dunia itu mulai memenuhi hati dan pikiran kita. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus pernah berikan mulai bergeser dari hati kita. Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan kita contoh yang hidup Bapak Ibu ya. Selama lebih dari 30 tahun ia hidup di dunia yang rusak ini, ia dikelilingi oleh kemunafikan, keserakahan, kebencian dan juga pencobaan-pencobaan lainnya. Tetapi dunia tidak pernah berhasil mengubah siapa diri Tuhan Yesus. Sebaliknya, justru kehadiran Tuhan Yesuslah yang mengubah dunia di sekelilingnya. Dan itulah kehidupan yang Tuhan rindukan bagi kita Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut kita berubahlah sempurna dalam satu hari. Berusahalah lebih keras. Tetapi ia hanya mengundang kita untuk terus mengambil satu langkah ketaatan setiap hari bersamanya. Mungkin kita juga tidak bisa mengubah masa lalu Bapak Ibu. Kita mungkin pernah memberi teladan yang buruk kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kepada teman ataupun rekan kerja kita. Tetapi hari ini kita bisa mulai memberi teladan yang berbeda. Karena Tuhan tidak bekerja hanya untuk membuat kita menyesali masa lalu, tapi Tuhan bekerja untuk memberi kita kesempatan memulai hidup yang berbeda hari ini. Dengan begitu Bapak Ibu, minggu ini saya akan mengajak Bapak Ibu melakukan satu saja tantangan sederhana. Selama 7 hari ke depan, pilihlah satu kebiasaan kecil yang benar. Lalu kita ulangi setiap hari. Contoh Bapak Ibu, kita mulai berkata jujur meskipun itu enggak menguntungkan kita. Atau mungkin kita mau berani minta maaf lebih dahulu ketika kita bersalah. Atau mungkin kita bisa mulai dengan menepati janji meskipun tidak ada yang mengingatkan. Atau kita mungkin bisa belajar mengantri dengan sabar Bapak Ibu, tanpa ngomel-ngomel ya, tanpa marah-marah gitu. Atau mungkin kita bisa mengembalikan uang kembalian yang berlebih, yang selama ini mungkin kita anggap sudahlah gak usah dipikir gitu ya. Atau buat kita mungkin kita perlu juga menaati aturan sekalipun tidak ada yang melihat. Buat kita anak-anak, remaja ya, sekalipun gak ada yang melihat, kita coba menaati aturan yang ada. Atau buat kita yang biasa berkata-kata dengan sangat pedas gitu ya, nggak tahu mungkin makan kiloan berkilo-kilo cabai kali ya. Jadi kalau ngomong tuh bawaannya pedes gitu ya, suka nusuk gitu ya. Nah mungkin kita bisa memilih nih kata-kata yang membangun. Kita mungkin bisa pikir dulu ini melukai nggak ya. Jadi kita mungkin bisa memilih memakai kata-kata yang membangun orang lain, bukan yang melukai mereka. Kita perlu semua berlatih Bapak Ibu. Atau kalau di rumah ada anak atau cucu, jangan hanya minta mereka melakukan yang benar, yang kita nasihatkan. Tetapi biarkan mereka melihat kita melakukannya lebih dahulu. Karena anak-anak Bapak Ibu mungkin lupa akan nasihat-nasihat kita. Tetapi mereka akan tetap mengingat bagaimana kita hidup. Saya tidak tahu Bapak Ibu siapa di sini yang akan menjadi presiden mungkin ya. Ada mungkin yang akan jadi hakim hebat, guru, dokter atau pemimpin bangsa lain puluhan tahun ke depan. Tetapi yang saya tahu adalah mereka sedang dibentuk hari ini. Mereka sedang dibentuk di rumah, mereka sedang dibentuk di sekolah, mereka sedang dibentuk di gereja dan mungkin mereka sedang memperhatikan kita saat ini. Jadi minggu ini mari kita mulai dengan satu kebiasaan yang benar Bapak Ibu. Kita ulangi setiap hari. Karena sekali lagi perubahan karakter itu tidak terjadi saat kita melakukan keputusan besar. Perubahan karakter lahir dari keputusan-keputusan kecil yang terus kita hidupi. Mungkin Bapak Ibu
anak-anak tidak akan mengingat semua nasihat yang kita berikan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita hidup. Children see, children do. Suatu hari nanti anak-anak kita mungkin tidak akan hidup sesuai dengan semua nasihat yang pernah kita ucapkan ke mereka, karena mereka akan lebih memilih hidup seperti apa yang mereka lihat setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, pertanyaannya bukan lagi apa yang sedang Bapak Ibu ajarkan kepada anaknya, tetapi kalau suatu hari nanti anak-anak Bapak Ibu semuanya hidup persis seperti Bapak Ibu semuanya, apakah itu akan menjadi kabar baik? Pilihan ada di tangan kita semua Bapak Ibu. Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Jadi Sepertimu. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Dia Allah yang setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Dan kita percaya bahwa dia adalah milik kita dan juga kita adalah miliknya. Biarlah dia mengubah hati kita seputih hatinya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar seringkali tanpa kami sadari cara berpikir dan cara hidup kami lebih banyak dibentuk oleh dunia daripada oleh kehendak-Mu. Tolong kami untuk terus belajar memilih yang benar, berani berkata tidak kepada yang salah, dan percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup mempengaruhi hati dan juga pikiran kami. Saat kami kembali menjalani rutinitas kami minggu ini, biarlah firman-Mu menjadi penuntun dalam setiap keputusan yang kami ambil. Mampukan kami meninggalkan teladan yang baik bagi keluarga dan juga generasi setelah kami. Sehingga banyak generasi yang merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai untuk nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya.